Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Momo. Di video kali ini, Mimin punya kisah yang benar-benar bakal menguras emosi dan bikin kalian gregetan setengah mati. Bayangkan rasanya jadi Risma, seorang istri yang setia, tapi setiap hari dihina dan dituduh, wanita tak berguna, oleh mertuanya, Bu Elsa, hanya karena belum memiliki keturunan. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata Bu Elsa diam-diam sudah membawa wanita lain bernama Vanessa ke dalam rumah mereka untuk menggantikan posisi Risma. Tapi tunggu dulu, Risma tidak diam saja. Ada satu rahasia besar tentang siapa yang sebenarnya mandul, yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh keluarga suaminya. Kira-kira, bukti apa yang dibawa Risma untuk membungkam mulut mertuanya? Dan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh wanita pengganti itu? Nah, sebelum kita masuk ke drama panasnya, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan seperti biasa, Mimin pengen sapa-sapa kalian dulu nih. Coba absen di kolom komentar di bawah ya. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Yang sudah komen dan like, Mimin doakan semoga rezekinya mengalir deras dan rumah tangganya selalu harmonis, dijauhkan dari mertua yang toksik. Amin. Oke, kalau sudah siap, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita masuk. Langkah kaki Risma terasa begitu berat saat memasuki pekarangan rumah mewah itu. Matahari sore yang hangat sama sekali tidak bisa mencairkan kebekuan di hatinya. Di tangannya, ia meremas sebuah amplop putih dari rumah sakit, amplop yang baru saja menghancurkan dunianya dalam sekejap. Kata-kata dokter tadi masih berdenging keras di telinganya bagaikan petir di siang bolong. Maaf, Bu Risma. Kondisi hormon ibu sangat tidak stabil, kemungkinan untuk hamil sangat kecil, bahkan nyaris mustahil. Risma menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu apa yang akan terjadi begitu ia melangkah masuk ke dalam rumah. Bukan pelukan hangat atau kata-kata penghiburan yang akan ia dapatkan, melainkan caci maki. Benar saja, begitu pintu terbuka, sosok wanita parubaya dengan pakaian glamor sudah duduk di sofa ruang tamu. Tatapannya tajam, seolah sudah menunggu mangsa. Itu adalah Bu Elsa, ibu mertuanya. Di sebelahnya duduk Yuan, suami Risma, yang tampak sibuk dengan ponselnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah istri yang baru pulang. Bagaimana? Tanya Bu Elsa langsung, tanpa basa-basi. Suaranya dingin dan menusuk. Jangan bilang hasilnya nihil lagi. Risma menunduk, tidak berani menatap mata mertuanya. Ia meletakkan amplop itu di atas meja dengan tangan gemetar. Maaf, Bu. Dokter bilang aku. Suara Risma tercekat. Bu Elsa dengan kasar menyambar amplop itu, merobeknya, dan membaca isinya dengan cepat. Detik berikutnya, kertas itu sudah dilempar kembali ke wajah Risma. Dasar wanita tak berguna. Bu Elsa berteriak, membuat Risma tersentak kaget. Yuan akhirnya mendongak, tapi wajahnya datar, tanpa ekspresi pembelaan sedikit pun. Sudah ibu bilang dari awal, Yuan, firasat ibu itu tidak pernah salah. Bu Elsa bangkit dari duduknya, menunjuk-nunjuk wajah Risma dengan telunjuknya yang berhias cincin berlian. Dia ini lahan tandus, kering. Percuma kamu kerja banting tulang, Yuan. Hartamu itu akan putus di dia. Tidak akan ada pewaris. Air mata Risma akhirnya tumpah. Risma juga usaha, Bu. Risma minum semua obat yang ibu kasih. Usaha? Usaha apa? Potong Bu Elsa sinis. 2 tahun kalian menikah, perutmu itu tetap rata. Lihat tuh si Mita, tetangga sebelah, baru nikah 5 bulan sudah hamil besar. Kamu, cuma bisa menghabiskan uang anakku untuk periksa sana-sini tapi hasilnya nol besar. Risma menatap suaminya, berharap ada sedikit pembelaan. Mas Yuan. Lirihnya. Namun, Yuan hanya menghela napas panjang, terlihat lelah. Sudahlah, Riz. Jangan membantah ibu terus. Aku juga capek kalau setiap pulang kerja suasananya begini terus. Kamu introspeksi diri saja. Hati Risma remuk redam. Suami yang dulu berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka,
kini lebih memilih diam dan membiarkan ibunya menginjak-injak harga diri istrinya. Bu Elsa mendengus kasar, lalu berjalan ke arah dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan segelas cairan berwarna hitam pekat yang mengepulkan asap tipis. Baunya sangat menyengat, campuran antara bau tanah basah dan sesuatu yang pahit. Itu adalah jamu penyubur, racikan Bu Elsa yang wajib Risma minum setiap pagi dan sore. Minum, perintah Bu Elsa sambil menyodorkan gelas itu ke depan wajah Risma. Risma memandang cairan hitam itu dengan rasa mual. Rasanya sangat pahit dan sering membuat perutnya kram setelah meminumnya. Bu, tadi dokter bilang jangan sembarangan minum obat herbal dulu. Halah, dokter itu tahu apa? Ini resep turun-temurun keluarga Ningrat. Harganya mahal, bentak Bu Elsa. Asal kamu tahu ya, Yuan itu bibit unggul. Tidak mungkin dia yang bermasalah. Masalahnya pasti ada di rahimmu yang bermasalah itu. Cepat minum atau kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Ancaman itu membuat nyali Risma ciut. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini selain Yuan. Dengan tangan gemetar, Risma mengambil gelas itu. Ia memejamkan mata, menahan napas, dan meneguk cairan pahit itu sampai habis. Rasanya seperti menelan empedu, membuat kerongkongannya panas dan perutnya bergejolak. Bagus, kata Bu Elsa dengan senyum puas yang terlihat mengerikan. Ia mengambil gelas kosong itu dari tangan Risma. Ingat Risma, kesabaran ibu ada batasnya. Kalau bulan depan kamu belum hamil juga, jangan salahkan ibu kalau ibu ambil tindakan tegas. Yuan butuh penerus, bukan istri pajangan yang cacat fungsi. Bu Elsa melenggang pergi ke kamarnya, meninggalkan aura dingin di ruangan itu. Risma terduduk lemas di lantai, memegangi perutnya yang mulai terasa tidak nyaman. Yuan bangkit dari sofa, tapi bukannya membantu Risma berdiri, ia malah berjalan melewatinya menuju kamar tidur. Bersihkan dirimu, Ris. Jangan lupa siapkan makan malam. Aku lapar, ucap Yuan datar sambil berlalu. Risma menatap punggung suaminya yang menjauh dengan pandangan nanar. Di rumah megah ini, ia merasa lebih rendah daripada seorang pembantu. Ia dituduh, dihina, dan dipaksa meminum ramuan yang menyiksa tubuhnya. Semua demi keturunan yang mereka agung-agungkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu pertanyaan yang mulai tumbuh. Sebuah keraguan kecil yang belum berani ia suarakan. Kenapa hanya dia yang selalu disalahkan? Kenapa Yuan tidak pernah diminta untuk memeriksakan diri secara menyeluruh seperti dirinya? Malam itu, di bawah sinar lampu ruang tamu yang redup, Risma menangis tanpa suara. Ia tidak tahu bahwa cairan hitam yang baru saja ia minum bukanlah penyubur, seperti yang dikatakan mertuanya. Itu adalah awal dari sebuah rencana jahat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan badai yang sebenarnya, baru saja akan dimulai esok hari. Keesokan harinya, ancaman Bu Elsa masih terngiang jelas di telinga Risma, bagaikan kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Namun, Risma berusaha tetap menjalani perannya sebagai istri yang berbakti. Sejak subuh, ia sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan favorit Yuan, nasi uduk dengan semur tahu. Ia berharap, setidaknya lewat masakan, ia bisa melunakkan hati suaminya yang belakangan ini terasa semakin berjarak. Namun, ketenangan pagi itu pecah oleh suara klakson mobil di depan rumah. Bukan mobil tamu biasa, melainkan taksi online yang berhenti tepat di depan pagar. Bu Elsa, yang biasanya baru bangun jam 9 pagi, tiba-tiba sudah rapi dengan daster batiknya dan bergegas keluar dengan wajah sumringah, seolah sudah menantikan kedatangan seseorang. Risma mengintip dari balik jendela dapur. Seorang wanita muda turun dari taksi. Wanita itu cantik, berkulit putih mulus dengan rambut panjang yang digerai indah. Pakaiannya sedikit ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya, namun wajahnya dipoles dengan make-up natural yang membuatnya terlihat lugu. Wanita itu membawa sebuah koper besar berwarna merah muda. Ah, akhirnya sampai juga. Seru Bu Elsa antusias, langsung memeluk wanita itu cipika-cipiki. Ayo masuk, Nak Vanessa. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Risma bergegas ke ruang tamu, menyambut mereka dengan senyum canggung. Ada tamu ya, Bu? Tanyanya sopan, meski hatinya bertanya-tanya siapa gerangan wanita ini. Bu Elsa menatap Risma sekilas dengan pandangan meremehkan. Kenalkan, ini Vanessa.
Dia anak teman lama ibu dari kampung. Dia mau mencari kerja di kota ini, jadi sementara waktu dia akan tinggal di sini. Kasihan kalau harus ngekos sendirian, pergaulan sekarang kan bebas dan bahaya. Lebih baik tinggal sama keluarga yang jelas. Risma mengangguk paham, mengulurkan tangan. Halo, saya Risma. Istri Mas Yuan. Vanessa menyambut uluran tangan Risma. Tangannya terasa halus sekali, kontras dengan tangan Risma yang mulai kasar karena pekerjaan rumah tangga. Hai, Mbak Risma. Salam kenal ya. Maaf merepotkan, saya janji nggak akan lama kok. Ucap Vanessa dengan suara yang dibuat selembut mungkin, namun matanya meneliti penampilan Risma dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Sudah, jangan banyak basa-basi. Risma, bawa koper Vanessa ke kamar tamu di lantai bawah. Vanessa capek, butuh istirahat. Perintah Bu Elsa seenaknya, memperlakukan Risma tak ubahnya kuli panggul. Risma menurut. Saat mengangkat koper berat itu, ia melihat Yuan baru saja turun dari lantai 2, sudah siap berangkat kerja. Langkah Yuan terhenti saat melihat sosok asing di ruang tamunya. Ada siapa ini, Bu? Tanya Yuan. Vanessa langsung menoleh, dan detik itu juga, Risma melihat perubahan drastis pada ekspresi wanita itu. Senyumnya merekah lebih lebar, matanya berbinar. Ini Yuan ya? Vanessa menyapa lebih dulu, suaranya terdengar manja. Wah, aslinya lebih gagah daripada di foto yang ditunjukin Bu Elsa. Yuan tampak tersipu dipuji begitu. Ah, bisa saja. Saya Yuan. Ini Vanessa, Yuan. Ingat kan yang ibu ceritakan kemarin? Dia akan tinggal di sini sementara. Sela Bu Elsa sambil mengedipkan mata pada anaknya, kode rahasia yang tidak dipahami Risma. Tolong kamu bantu dia kalau butuh apa-apa ya. Dia belum hafal daerah sini. Tentu, Bu, jawab Yuan, matanya tak lepas memandang Vanessa. Ada ketertarikan yang jelas terpancar di sana, sesuatu yang sudah lama hilang saat ia menatap Risma. Malam harinya, mimpi buruk Risma benar-benar dimulai. Saat makan malam, Vanessa tidak duduk di kursi tamu, melainkan langsung mengambil posisi di kursi sebelah kanan Yuan, kursi yang biasanya diduduki Risma untuk melayani suaminya. Maaf Mbak Risma. Aku duduk sini boleh kan? Soalnya AC-nya paling terasa di sini, aku gampang gerah orangnya. Alasan Vanessa tanpa dosa. Belum sempat Risma menjawab, Bu Elsa sudah menyahut. Duduk saja, Vanessa. Risma bisa duduk di sana, dekat dapur. Biar gampang kalau mau ambil nambah nasi. Risma terpaksa mengalah. Ia duduk berhadapan dengan mereka, merasa seperti penonton di rumah tangganya sendiri. Vanessa dengan luwes mengambilkan piring Yuan, menyendokkan nasi, dan memilihkan lauk. Ini ayam gorengnya dada ya, Mas Yuan? Katanya Mas Yuan suka yang banyak dagingnya. Ujar Vanessa sok tahu, atau mungkin sudah diberi, bocoran, oleh Bu Elsa. Loh, kok kamu tahu? Tanya Yuan kaget tapi senang. Tahu dong. Kan Bu Elsa sering cerita soal Mas Yuan. Katanya Mas Yuan itu pekerja keras, tipe suami idaman banget. Puji Vanessa lagi. Risma hanya bisa mengaduk-aduk nasinya dengan perasaan mual. Ia melihat betapa mudahnya Vanessa masuk ke dalam celah keretakan rumah tangganya. Vanessa tertawa renyah menanggapi lelucon garing Yuan, menuangkan air minum sebelum diminta, bahkan sesekali lengannya, tak sengaja, bersentuhan dengan lengan Yuan. Dan yang paling menyakitkan, Yuan menikmatinya. Suaminya itu terlihat lebih hidup. Tidak ada wajah murung atau lelah yang biasa ia tunjukkan pada Risma. Risma, panggil Bu Elsa tiba-tiba, memecah lamunan Risma. Kamu itu embok ya belajar dari Vanessa. Lihat, dia ceria, segar, enak dipandang. Jangan cemberut terus kayak baju belum disetrika. Suami pulang kerja itu butuh hiburan, bukan disambut muka masam. Saya cuma capek, Bu, jawab Risma pelan. Alasan? Dengus Bu Elsa. Vanessa saja yang baru perjalanan jauh masih bisa senyum. Kamu itu memang dasarnya pembawa aura negatif. Pantas saja rezeki anak susah nempel di rahim kamu. Kalimat itu kembali menusuk jantung Risma. Di hadapan wanita asing ini, mertuanya tega merendahkannya lagi. Risma melirik Yuan, berharap pembelaan. Tapi Yuan sedang sibuk tertawa mendengar cerita Vanessa tentang pengalaman lucunya di kampung,
sama sekali tidak peduli istrinya sedang dihina. Malam itu, saat Risma membereskan piring kotor sendirian di dapur, Vanessa masuk membawa gelas bekas minumnya. "Sini aku bantu, Mbak," tawar Vanessa basa-basi. "Nggak usah, saya bisa sendiri," tolak Risma dingin. Vanessa tersenyum miring, mendekatkan wajahnya ke telinga Risma. Suaranya berubah menjadi bisikan tajam yang mengerikan. "Mbak Risma baik banget deh. Tapi hati-hati ya, Mbak. Kadang, barang yang sudah lama dan rusak itu memang harus diganti sama yang baru. Apalagi kalau yang punya rumah sudah bosan." Risma tersentak, menatap Vanessa tajam. Namun wanita itu sudah mundur dan kembali memasang wajah polosnya saat Bu Elsa lewat. "Vanessa, ayo nonton TV sama Ibu dan Yuan. Jangan di dapur terus, nanti tangan halusmu kasar lo," panggil Bu Elsa. "Iya, Bu." Vanessa melenggang pergi, meninggalkan Risma yang mematung dengan tangan gemetar memegang spons cuci piring. Di detik itu, Risma sadar. Vanessa bukan sekadar tamu. Dia adalah badai yang sengaja diundang masuk untuk menghancurkan sisa-sisa pondasi rumah tangganya yang sudah rapuh. Dan Yuan, suami yang ia cintai, sepertinya sudah mulai membuka pintu hatinya lebar-lebar untuk badai itu. Pagi itu, suasana di meja makan terasa jauh lebih menyesakan dari biasanya bagi Risma. Matahari yang cerah di luar sana seolah mengejek mendung yang menggelayut di dalam rumah megah ini. Sejak kedatangan Vanessa 2 hari lalu, posisi Risma sebagai nyonya rumah perlahan tapi pasti mulai tergeser. Pagi ini, Risma yang biasanya menyiapkan sarapan, justru dilarang menyentuh dapur oleh Bu Elsa. Alasannya klise, takut masakannya tidak higienis atau rasanya tidak pas di lidah Vanessa yang katanya sedang tidak enak badan. Risma hanya bisa duduk di ujung meja, memandangi piring kosongnya sambil menahan perih di hati. Di hadapannya, Vanessa duduk tepat di sebelah Yuan, melayani suaminya itu dengan luwes. Wanita itu mengambilkan nasi, menyendokkan lauk, bahkan sesekali tertawa manja sambil menyentuh lengan Yuan. Yuan pun tidak menolak. Ia justru tampak menikmati perhatian itu, sesuatu yang membuat dada Risma sesak bukan main. "Ayo dimakan, Yuan. Vanessa masak ini khusus buat kamu loh." Pagi-pagi buta dia sudah bangun. Puji Bu Elsa dengan nada yang sengaja dikeraskan agar Risma mendengar. Yuan menyuap nasi goreng itu dan mengangguk. "Enak. Tumben rasanya beda." Vanessa tersenyum malu-malu, wajahnya dibuat sepolos mungkin. "Syukurlah kalau Mas Yuan suka. Aku cuma..." Belum sempat Vanessa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya berubah pucat. "Hue?" Semua orang di meja makan terdiam. Vanessa kembali terbatuk, menahan mual, lalu dengan terburu-buru berlari menuju wastafel dapur yang tak jauh dari ruang makan. Suara recing atau muntah terdengar cukup keras, memecah keheningan pagi itu. Yuan sontak berdiri, wajahnya cemas. "Vanessa, kamu kenapa?" Namun, reaksi Bu Elsa justru sangat berbeda. Wanita parubaya itu tidak terlihat panik sedikitpun. Malah, seulas senyum misterius terbit di bibirnya. Dengan gerakan yang tampak terlalu sigap dan terencana, Bu Elsa merogoh saku daster mewahnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil memanjang. "Yuan, duduk," perintah Bu Elsa tenang namun tegas. Ia lalu berjalan menghampiri Vanessa yang masih membungkuk di wastafel. Risma hanya bisa mematung menyaksikan adegan itu. Firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Ia melihat Bu Elsa membisikkan sesuatu pada Vanessa, lalu menyodorkan benda kecil yang tadi diambil dari sakunya. "Itu adalah alat tes kehamilan. Coba kamu cek dulu, Nak. Ibu curiga mualmu itu bukan masuk angin biasa," ucap Bu Elsa cukup keras. Vanessa menatap alat itu dengan mata berkaca-kaca, akting yang sempurna, lalu mengangguk lemah dan bergegas menuju kamar mandi tamu. 5 menit berlalu bagaikan 5 tahun bagi Risma. Yuan tampak gelisah, jari-jarinya mengetuk meja makan. "Bu, kenapa dikasih tes pack? Vanessa kan cuma tamu, masa?" Yuan tidak melanjutkan kalimatnya, seolah takut pada pemikirannya sendiri. Bu Elsa hanya tersenyum penuh arti sambil menyesap tehnya. "Diam dan tunggu saja, Yuan. Firasat seorang ibu tidak pernah salah." Pintu kamar mandi terbuka. Vanessa keluar dengan langkah perlahan, tangannya gemetar memegang alat tes plastik itu.
Wajahnya menunduk, air mata buatan sudah mengalir di pipinya yang mulus. Ia berjalan mendekati Bu Elsa dan menyerahkan benda itu. Bu Elsa melihatnya sekilas, lalu memekik histeris kegirangan. Alhamdulillah. Ya Tuhan. Akhirnya. Bu Elsa langsung memeluk Vanessa erat-erat, mengguncang tubuh wanita muda itu dengan penuh semangat. Selamat ya, sayang. Ibu tahu. Ibu tahu kamu wanita subur. Yuan bingung setengah mati. Ia mendekat, merebut alat tes itu dari tangan ibunya. 2 garis merah. Positif. Mata Yuan membelalak lebar. Napasnya tercekat. Ia menatap Vanessa dengan tatapan tak percaya. Hamil? Suara Yuan bergetar. Tapi, Vanessa ini? Yuan menelan ludah, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Bu, Vanessa hamil? Tapi kapan? Maksudku, aku dan Vanessa. Yuan tergagap, bingung harus berkata apa di depan Risma. Vanessa mulai menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, Mas. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku cuma tamu. Tapi kejadian malam itu, waktu Mas Yuan pulang mabuk berat. Yuan mengerutkan kening, berusaha keras mengingat-ingat. Mabuk? Kapan? Singatku aku. Jangan pura-pura lupa, Yuan. Potong Bu Elsa cepat. Suaranya meninggi memotong keraguan anaknya. Bulan lalu, waktu kamu pulang larut malam setelah meeting proyek gagal itu. Kamu diantar Vanessa ke kamar tamu, karena Risma sudah tidur nyenyak tak peduli padamu. Vanessa yang merawatmu, membersihkanmu, dan namanya laki-laki dan perempuan dewasa di satu kamar. Setan pasti lewat. Risma terlonjak dari duduknya. Ia ingat malam itu. Yuan memang pulang larut, tapi Yuan langsung tidur di kamar mereka. Risma bahkan yang melepaskan sepatu suaminya. Bohong. Malam itu Mas Yuan tidur sama aku, Bu. Risma yang bukain pintu. Diam kamu, bentak Bu Elsa, matanya melotot tajam ke arah Risma. Kamu itu tidur kayak orang mati. Kamu tidak sadar suamimu pindah kamar tengah malam, karena butuh kehangatan yang tidak bisa kamu kasih. Bu Elsa kembali beralih pada Yuan, memegang bahu anaknya erat-erat. Yuan, dengar ibu. Tidak perlu diingat-ingat detailnya. Yang penting sekarang buktinya ada. 2 garis merah ini bukti kalau kamu itu laki-laki sejati. Kamu subur, Yuan. Kamu bisa punya keturunan. Kata-kata, subur, dan bisa punya keturunan, itu bagaikan mantra sihir yang melumpuhkan logika Yuan. Bertahun-tahun ia dihantui ketakutan bahwa ia tidak akan pernah menjadi ayah. Kini, di hadapannya ada bukti nyata. Egonya sebagai laki-laki yang selama ini terluka, seketika melambung tinggi. Keraguan tentang malam kejadian, itu perlahan sirna, tertutup oleh euforia akan memiliki seorang anak. Yuan menatap Vanessa dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai pembawa harapan. Ini anakku? Tanyanya lirih. Vanessa mengangguk mantap sambil mengusap perutnya yang masih rata. Iya, Mas. Ini darah dagingmu, calon penerus keluarga ini. Hati Risma hancur berkeping-keping menyaksikan suaminya perlahan tersenyum, lalu dengan ragu menyentuh tangan Vanessa. Yuan terlihat bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan terhadap dirinya. Lihat itu, Risma, seru Bu Elsa penuh kemenangan, menunjuk perut Vanessa. Ini yang namanya wanita sempurna. Sekali sentuh langsung jadi, bukan seperti kamu, tanah gersang yang cuma bisa menghabiskan uang. Risma ingin berteriak, ingin membantah bahwa semua ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Yuan tidak ingat? Dan kenapa Bu Elsa sudah siap sedia dengan alat tes kehamilan? Semuanya terasa seperti naskah drama yang sudah diatur rapi. Namun, melihat binar bahagia di mata Yuan saat menatap Vanessa, Risma sadar, suaranya tidak akan didengar. Di rumah ini, kebenaran kalah oleh ambisi memiliki cucu. Pagi itu, sarapan berakhir dengan perayaan kecil keluarga Yuan dan anggota baru, mereka. Risma mundur perlahan ke dapur, membawa tumpukan piring kotor. Air matanya menetes ke dalam wastafel, bercampur dengan busa sabun. Ia sadar, posisinya di rumah ini bukan lagi di ujung tanduk, tapi sudah jatuh ke jurang.
Mereka telah memiliki pengganti. Dan kini, Risma hanyalah sampah yang tinggal menunggu waktu untuk dibuang. Namun, dalam diamnya tangis itu, Risma bersumpah, ia tidak akan pergi sebelum membongkar sandiwara busuk ini. Euforia kehamilan Vanessa mengubah atmosfer rumah itu secara drastis hanya dalam hitungan jam. Risma yang sah sebagai istri, kini tak ubahnya seperti bayangan yang tak dianggap. Vanessa, si tamu, yang membawa benih yang diklaim sebagai cucu penerus, kini diperlakukan bak ratu. Ia duduk santai di sofa sambil memakan buah-buahan mahal yang dikupas oleh Bu Elsa, sementara Risma sibuk mengepel lantai di sekitar mereka. Duh, Bu, kok rasanya gerah banget ya hari ini? AC-nya kurang dingin atau gimana sih? Keluh Vanessa manja sambil mengibaskan tangannya. Bu Elsa langsung sigap. Matanya melotot ke arah Risma yang sedang memeras kain pel. Heh, Risma, kamu itu bebal atau pura-pura tuli? Tuh Vanessa kepanasan. Cepat naikkan suhu AC-nya. Jangan sampai cucu ibu di dalam perut itu kegerahan gara-gara kamu lambat. Risma menghentikan gerakannya, menahan gejolak amarah di dada. Ia meletakkan gagang pel dan mengambil remote AC. Hatinya perih. Dulu, Bu Elsa selalu marah jika Risma menyalakan AC terlalu dingin dengan alasan boros listrik. Kini, demi Vanessa, boros pun tak masalah. Setelah urusan AC selesai, Bu Elsa menarik tangan Yuan untuk duduk di ruang keluarga, agak menjauh dari Vanessa tapi masih dalam jangkauan pandang. Wajah Bu Elsa berubah serius. Ia menatap anak laki-lakinya itu dengan tatapan menuntut. Yuan, kita harus bicara soal masa depan, bisik Bu Elsa tajam. Kamu tidak bisa membiarkan keadaan menggantung seperti ini. Perut Vanessa akan semakin membesar. Kamu mau anakmu lahir dengan status anak haram? Anak di luar nikah? Yuan tampak gelisah. Ia memijat pelipisnya yang terasa pening. Maksud ibu? Ceraikan Risma, tembak Bu Elsa langsung pada intinya. Risma yang hendak beranjak ke dapur, seketika mematung di balik partisi ruangan. Kakinya lemas mendengar kalimat itu keluar begitu mudah dari mulut mertuanya. Bu, apa harus secepat itu? Yuan mencoba bernegosiasi, meski suaranya terdengar lemah. Risma tidak bikin salah fatal. Bu, kasihan dia kalau langsung dicerai begitu saja. Dia tidak punya keluarga lain di sini. Kasihan? Kamu lebih kasihan sama wanita mandul itu daripada darah dagingmu sendiri? Nada suara Bu Elsa meninggi, membuat Yuan menciut. Dengar ya, Yuan. Laki-laki itu dinilai dari keturunannya. Kalau kamu terus mempertahankan Risma, kamu memutus garis keturunan keluarga kita. Vanessa sudah membuktikan dia wanita sempurna. Dia subur. Dia bisa memberimu anak laki-laki yang kamu idamkan. Pilih mana? Istri mandul yang cuma jadi beban, atau wanita subur yang membawa masa depanmu? Yuan terdiam. Argumen tentang keturunan itu selalu menjadi titik lemahnya. Ia menoleh ke arah Vanessa yang sedang mengelus perutnya sambil tersenyum polos. Bayangan menggendong bayi mungil, dipanggil ayah, dan memiliki penerus nama keluarga begitu menggoda egonya. Aku akan pikirkan cara bicaranya. Bu, jawab Yuan akhirnya, menyerah. Di balik tembok, air mata Risma menetes deras. Hancur sudah pertahanannya. Yuan, pria yang ia cintai, ternyata lebih memilih janin yang entah benar atau tidak keberadaannya itu, daripada mempertahankan pernikahan mereka. Namun, Risma tahu ia tidak boleh ambruk sekarang. Jika ia diusir, ia harus pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai pecundang. Sore harinya, Bu Elsa menyuruh Risma membersihkan kamarnya. Risma, bereskan kamar ibu. Vanessa mau tidur siang di sana karena kasurnya lebih empuk. Ganti spraynya, buang sampah-sampahnya. Jangan sampai ada debu sedikit pun, perintahnya semena-mena. Dengan langkah gontai, Risma masuk ke kamar mertuanya yang mewah. Bau parfum menyengat langsung menyapa hidungnya. Ia mulai menarik spray, menggantinya dengan yang baru, lalu beralih ke meja rias yang berantakan. Botol-botol kosmetik mahal berserakan. Saat Risma hendak membuang tumpukan tisu bekas di tempat sampah kecil di sudut kamar, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di antara gumpalan tisu, ada sebuah kotak kecil berwarna biru putih yang sudah diremukan, seolah sengaja disembunyikan di dasar tempat sampah.
Rasa penasaran mendorong Risma untuk memungutnya. Ia meratakan kotak kemasan itu. Jantungnya berdegup kencang saat membaca tulisan medis di sana. Itu bukan kemasan jamu herbal. Bukan pula vitamin. Itu adalah kemasan obat kontrasepsi hormonal dosis tinggi. Jenis obat yang biasa dipakai untuk mencegah kehamilan, atau dalam dosis tertentu, bisa mengacaukan siklus menstruasi dan membuat rahim seolah-olah kering sementara waktu. Tangan Risma gemetar hebat. Ingatannya langsung melayang pada rutinitas setiap pagi dan sore. Cairan hitam pekat yang rasanya pahit dan menyengat itu. Bu Elsa selalu bilang itu adalah racikan akar-akaran kuno dari tabib keraton. Risma bahkan pernah melihat Bu Elsa menumbuk obat di dapur, mengira itu rempah-rempah. Ya Tuhan! Desis Risma, menutup mulutnya yang ternganga. Ternyata selama 2 tahun ini, ia bukan sedang diobati. Ia sedang diracuni. Mertuanya sendiri yang membuatnya tidak bisa hamil dengan mencekokkan obat pencegah kehamilan setiap hari, lalu menyalahkannya di depan semua orang sebagai wanita mandul. Rasa sedih di hati Risma seketika berubah menjadi amarah yang membara. Ia meremas kotak obat itu kuat-kuat. Pantas saja Bu Elsa selalu memaksanya minum di depannya langsung. Pantas saja Bu Elsa melarangnya ke dokter lain selain dokter kenalannya. Semuanya adalah skenario jahat yang terencana rapi demi menguasai Yuan sepenuhnya. Risma buru-buru memasukkan bukti kemasan obat itu ke dalam saku dasternya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin meja rias Bu Elsa. Wajah sembab dan mata merah itu perlahan berubah menjadi tatapan dingin dan tajam. Kalian pikir aku bodoh? Batin Risma dengan gigi gemerutuk. Kalian pikir bisa membuangku seperti sampah setelah merusak tubuhku? Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum membongkar semua ini. Risma menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, lalu keluar dari kamar itu dengan tekad baru. Ia bukan lagi Risma yang pasrah. Ia butuh sekutu. Dan ia tahu persis kemana harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Besok, ia akan memulai perlawanannya. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Risma akhirnya datang keesokan harinya, berbalut perintah kasar dari Bu Elsa. Pagi itu, Vanessa kembali berulah dengan drama, ngidam, yang mengada-ada. Ia merengek ingin makan asinan Betawi yang penjualnya ada di seberang kota, tempat yang cukup jauh dari rumah mereka. Risma, kamu dengar tidak Vanessa mau apa? Teriak Bu Elsa dari ruang tengah. Sekarang kamu berangkat. Naik angkot saja, motor mau dipakai Yuan mengantar Vanessa kontrol ke bidan. Awas jangan lama-lama, cucu ibu keburu ngeces nanti. Risma mengangguk patuh dengan wajah tertunduk, menyembunyikan kilatan tekad di matanya. Iya, Bu. Risma berangkat sekarang. Di balik tas kain lusuh yang ia bawa, Risma tidak hanya membawa dompet. Ia menyelipkan botol kecil berisi sisa cairan, jamu, hitam yang tadi pagi pura-pura ia minum namun ia muntahkan kembali ke dalam botol saat di kamar mandi. Selain itu, ia juga membawa seluruh berkas riwayat kesehatannya yang selama ini ia simpan rapi. Begitu keluar dari kompleks perumahan, Risma tidak menuju tempat penjual asinan. Ia langsung menyetop taksi dan menyebutkan alamat sebuah rumah sakit besar di pusat kota, tempat sahabat lamanya, Dinda, bekerja. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah langkah pertamanya untuk melawan. Sesampainya di rumah sakit, Dinda sudah menunggu di lobi dengan wajah cemas. Dinda adalah sahabat Risma sejak kuliah yang kini bekerja sebagai staf senior di bagian arsip medis rumah sakit tersebut. Ris, ya ampun, kamu kurusan banget. Seru Dinda prihatin saat melihat kondisi sahabatnya. Nanti saja basap-basinya, Din. Waktuku nggak banyak. Potong Risma cepat sambil menyerahkan botol kecil itu. Tolong, Din. Bawa ini ke lab temanmu yang bisa dipercaya. Aku mau tahu apa isi sebenarnya dari cairan ini. Mertuaku bilang ini jamu penyubur, tapi aku nemu bungkus obat kontrasepsi di tong sampah kamarnya. Mata Dinda membelalak. Gila, mertuamu mau ngeracunin kamu? Dinda menerima botol itu dengan tangan gemetar karena marah. Oke, aku akan minta Dokter Adrian prioritasin ini. Kebetulan Dokter Adrian praktek hari ini. Dia spesialis kandungan terbaik di sini dan dia orangnya sangat objektif. Kamu periksa ke dia sekarang, biar kita punya bukti medis pembanding. Risma mengikuti saran Dinda. Di ruang periksa Dokter Adrian,
Risma menjalani serangkaian tes lengkap yang belum pernah ia dapatkan dari dokter langganan mertuanya. Mulai dari USG transvaginal hingga cek hormon lengkap. Risma menceritakan semuanya, termasuk siklus haidnya yang kacau sejak minum jamu itu. Dokter Adrian menggelengkan kepala saat mendengar cerita Risma. Secara fisik, dari hasil USG sementara, rahim ibu terlihat sangat normal, Bu Risma. Tidak ada kista, miom, atau penebalan dinding rahim yang abnormal. Justru indung telur ibu terlihat sehat. Kalau haid ibu kacau, dugaan saya kuat memang ada intervensi hormonal dari luar. Kita tunggu hasil lab cairannya untuk kepastian hukum. Mendengar kata sehat dari dokter, air mata Risma menetes. Selama 2 tahun ia hidup dalam stigma wanita rusak, padahal tubuhnya baik-baik saja. Setelah pemeriksaan selesai, Risma menunggu di kantin rumah sakit bersama Dinda. Wajah Dinda tampak serius. Ia memegang sebuah map berwarna biru tua. "Ris," panggil Dinda pelan, suaranya terdengar ragu namun mendesak. "Sebenarnya ada satu hal lagi yang mau aku kasih tahu ke kamu. Ini soal Yuan." Risma mengernyit. "Yuan? Kenapa?" Dinda menghela napas panjang. "Waktu kamu cerita kalau kamu terus yang disalahin dan Yuan gak pernah diperiksa, aku jadi curiga. Kamu ingat kan, dulu Yuan pernah dirawat di rumah sakit ini waktu dia remaja? Sebelum RS ini renovasi, ini kan RS langganan keluarga Yuan dulu." Risma mengangguk. "Iya, katanya dia pernah operasi gondongan parah waktu SMA." "Benar. Karena aku kerja di bagian arsip, aku iseng cari rekam medis selama dia yang belum didigitalisasi. Filenya ada di gudang arsip tua." Dinda menyodorkan map biru itu ke hadapan Risma. "Kamu harus baca ini. Ini alasan kenapa ibunya Yuan begitu obsesif nuduh kamu mandul, dan kenapa dia panik banget pengen Yuan punya anak dari orang lain." Tangan Risma gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada lembaran kertas yang sudah agak menguning termakan usia. Matanya menyusuri istilah-istilah medis yang rumit, hingga berhenti pada satu kesimpulan dokter di bagian bawah halaman diagnosis pasca operasi. Di sana tertulis jelas, komplikasi orchitis, radang testis, pasca parotitis epidemika berat. Diagnosis, azoospermia permanen. Risma menutup mulutnya, menahan pekikan kaget. Azoospermia, eja Risma terbata-bata. "Ini artinya sperma kosong, Ris," bisik Dinda tajam. "Suamimu mandul total. Pabriknya rusak permanen karena infeksi virus waktu dia remaja. Dokter sudah memvonis dia tidak akan bisa membuahi wanita manapun secara alami." Dunia Risma seakan berputar hebat. Fakta ini jauh lebih mengejutkan daripada racun jamu itu. "Jadi, Bu Elsa tahu?" tanya Risma dengan suara bergetar. "Pasti tahu. Di sini ada tanda tangan wali pasien, ibunya sendiri." Dinda menunjuk tanda tangan Bu Elsa di berkas itu. Ibunya tahu anak lelakinya tidak bisa punya keturunan. Makanya dia menutupi aib itu dengan menghancurkan mentalmu. Dia bikin skenario seolah-olah kamu yang mandul biar Yuan tidak merasa rendah diri. Dia mengorbankan kamu demi menjaga ego anaknya." Risma meremas kertas itu. Kemarahannya kini memuncak sampai ke ubun-ubun. Jadi selama ini, ia dihina, diinjak-injak, dan diracun hanya untuk menutupi fakta bahwa Yuanlah yang tidak bisa memberinya anak. Dan sekarang, gumam Risma, matanya menyipit tajam mengingat Vanessa. Kalau Yuan mandul total secara medis, lalu siapa bapak dari anak yang dikandung Vanessa? Dinda tersenyum sinis. "Nah, itu dia, Riz. Secara medis mustahil itu anak Yuan. Kecuali Vanessa itu Virgin Mary, yang jelas nggak mungkin kan? Itu artinya mertuamu main api. Dia saking putus asanya pengen cucu atau pengen nyingkirin kamu, dia bawa wanita hamil entah dari mana untuk dijadiin pemuas mimpi Yuan." Risma menutup map itu dan memeluknya erat. Ini adalah senjata nuklir. 2 bukti mematikan kini ada di tangannya. Bukti kesehatannya sendiri dan bukti kemandulan Yuan. "Terima kasih, Din. Kamu penyelamat hidupku," ucap Risma dingin. "Kamu mau labrak sekarang?" tanya Dinda berapi-api. "Jangan," cegah Risma. Ia teringat rencana perceraian yang didesak Bu Elsa. Ia harus bermain cantik. "Aku akan pulang."
Aku akan belikan asinan sialan itu. Aku akan tanda tangani surat cerai itu, tapi di waktu yang tepat. Aku mau lihat wajah mereka saat tahu bahwa, cucu, kebanggaan mereka itu hanyalah anak orang asing. Risma bangkit dari kursi. Wajah sendu dan lemah lembutnya sudah hilang, berganti dengan wajah seorang wanita yang siap menghancurkan siapa saja yang telah mengkhianatinya. Ia melangkah keluar rumah sakit dengan membawa bom waktu di dalam tasnya, siap untuk diledakkan di tengah keluarga Bu Elsa. Matahari sudah condong ke barat saat Risma tiba di rumah. Di tangannya tergenggam bungkusan plastik berisi asinan Betawi yang aromanya menyengat cuka, namun di dalam tasnya tersimpan sesuatu yang jauh lebih panas. 2 buah map yang akan menjadi tiket kebebasannya. Begitu pintu terbuka, suara tawa manja Vanessa langsung menyambut telinga Risma. Wanita itu sedang berbaring di sofa ruang tengah, kakinya diletakkan di atas bantal empuk, sementara Bu Elsa memijat betisnya. Yuan duduk di karpet, membacakan majalah tentang perlengkapan bayi. Pemandangan keluarga bahagia yang sempurna, di mana Risma sama sekali tidak ada di dalamnya. Lama sekali kamu, semprot Bu Elsa begitu melihat sosok Risma. Vanessa sudah hampir pingsan kelaparan menunggu kamu. Risma meletakkan bungkusan asinan itu di meja dengan napas terengah. Maaf, Bu. Tadi macet parah di jalan, dan antreannya panjang. Vanessa melirik bungkusan itu dengan tatapan jijik. Ia menutup hidungnya. Ih, bau cukanya tajam banget sih. Aku jadi mual lagi nih. Kayaknya bayinya nggak suka deh, Mbak Risma. Loh? Tadi katanya ngidam asinan? Risma menautkan alis, mencoba menahan emosi. Ya tadi kan tadi, sekarang moodku udah berubah. Jawab Vanessa enteng tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku sekarang maunya pizza keju. Mas Yuan, pesenin dong. Yuan langsung sigap mengambil ponselnya. Oke, sayang. Apapun buat kamu dan anak kita. Bu Elsa menatap Risma dengan sorot mata merendahkan. Tuh, dengar? Vanessa nggak mau. Buang saja asinan sampah itu. Kamu ini memang nggak bisa diandalkan. Disuruh beli asinan saja nggak becus mengatur waktu. Risma mengepal tangannya erat-erat di sisi tubuh. Ingin rasanya ia menumpahkan kuah asinan pedas itu ke wajah mereka bertiga. Namun, ia ingat strategi yang sudah disusunnya. Ia harus sabar. Ia menarik napas dalam, lalu mengambil bungkusan itu kembali. Baik, Bu. Nanti saya makan sendiri. Risma berbalik menuju kamarnya. Saat melewati Yuan, suaminya itu menahan lengannya. Ris, kita perlu bicara sebentar di kamar. Di dalam kamar tidur mereka yang kini terasa asing, Yuan menutup pintu rapat-rapat. Ia berdiri membelakangi Risma sejenak, lalu berbalik dengan wajah yang dipaksakan tegas. Aku sudah bicara sama pengacara keluarga, ucap Yuan dingin. Surat gugatan cerai sedang diproses. Tapi ibu minta kita selesaikan secara kekeluargaan dulu biar tidak heboh di luar. Risma menatap pria yang pernah ia cintai itu. Dulu, ia melihat Yuan sebagai sosok pelindung. Kini, setelah membaca berkas medis di dalam tasnya, ia hanya melihat seorang pria pengecut yang hidup dalam kebohongan ibunya. Mas, panggil Risma pelan, suaranya tenang namun menusuk. Apa Mas yakin 100% kalau Vanessa itu hamil anak Mas? Wajah Yuan langsung memerah padam. Maksud kamu apa tanya begitu? Kamu meragukan kejantananku? Atau kamu iri karena Vanessa bisa hamil sedangkan kamu tidak? Aku cuma bertanya, Mas. Vanessa baru tinggal di sini sebentar. Apa Mas tidak merasa aneh? Pancing Risma lagi. Cukup, Risma, bentak Yuan. Aku ingat kejadian malam itu. Samar-samar aku ingat. Dan Vanessa bukan wanita murahan. Ibu yang menjamin bibit bobotnya. Jangan karena kamu mandul, kamu jadi menebar fitnah keji ke wanita yang mengandung anakku. Risma tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan oleh Yuan. Di dalam hatinya, Risma tertawa miris. Kejantananmu? Mas, kalau kamu tahu isi tas ini, kamu akan menangis darah. Batinnya. Baiklah kalau Mas yakin itu, jawab Risma datar. Siapkan saja suratnya. Aku akan tanda tangan. Tapi ingat, Mas. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Yuan mendengus kesal, merasa Risma hanya menggertak sambal.
Nggak usah sok bijak. Besok malam ibu mau mengadakan acara syukuran kecil-kecilan untuk kehamilan Vanessa. Sekalian mengumumkan pertunangan siri kami ke keluarga besar. Kamu harus hadir. Aku? Hadir? Risma menaikkan alisnya. Iya. Ibu mau kamu yang melayani tamu. Anggap saja itu bakti terakhir kamu sebagai menantu sebelum kita resmi pisah. Jangan bikin malu keluarga dengan wajah cemberutmu. Perintah Yuan sebelum keluar membanting pintu kamar. Sepeninggal Yuan, Risma langsung mengunci pintu. Ia mengeluarkan ponselnya yang bergetar. Ada pesan masuk dari Dinda. Sebuah foto hasil laboratorium toksikologi. Isi pesan Dinda, Riz, hasilnya positif levonorgestrel dosis tinggi dan beberapa campuran steroid. Ini bukan jamu, ini racun hormonal. Kalau kamu minum ini setahun lagi, rahimmu bisa rusak permanen. Simpan bukti fisiknya. Besok kurirku antar dokumen aslinya. Air mata Risma menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena validasi atas penderitaannya. Dugaan jahat itu benar adanya. Bu Elsa, wanita yang ia hormati sebagai pengganti orang tuanya, tega merusak tubuhnya demi menutupi aib Yuan. Risma membuka lemari pakaian, mengambil sebuah koper kecil. Ia mulai mengemasi barang-barang berharganya. Bukan baju-baju mahal pemberian Yuan, tapi ijazah, sertifikat tanah warisan orang tuanya, dan perhiasan yang ia beli dengan uangnya sendiri. Besok malam. Acara syukuran itu. Itu adalah panggung yang sempurna. Bu Elsa ingin mengumumkan kabar gembira di depan keluarga besar. Baik, Risma akan memberikan kabar gembira yang sesungguhnya. Risma menatap cermin, menghapus sisa air matanya dengan kasar. Kalian ingin aku melayani tamu di pesta perayaan kehancuranku? Bisik Risma pada pantulan dirinya yang kini terlihat garang. Baik, Bu Elsa. Akan saya layani. Saya akan sajikan hidangan penutup yang tidak akan pernah bisa kalian telan seumur hidup. Malam itu, Risma tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ia memeluk tas berisi bukti-bukti itu, seperti memeluk pelampung di tengah lautan. Besok, badai akan datang, dan kali ini, bukan dia yang akan tenggelam. Malam itu, rumah mewah Bu Elsa berubah menjadi lautan keriaan yang menyakitkan bagi Risma. Lampu kristal di ruang tengah dinyalakan seterang mungkin, memantulkan kilauan perhiasan para tamu undangan yang mulai berdatangan. Mereka adalah kerabat dekat dan kolega bisnis keluarga Yuan, orang-orang yang dulu memuji pernikahan Risma, namun kini menatapnya dengan pandangan iba bercampur cemooh. Risma tidak mengenakan gaun indah atau riasan wajah. Sesuai perintah Bu Elsa, ia mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, persis seperti seragam pramusaji. Tugasnya malam itu jelas, memastikan gelas para tamu tidak kosong dan piring kotor segera diangkat. Sebuah penghinaan yang dirancang sempurna untuk meruntuhkan mentalnya sebelum ia ditendang keluar. Aduh, Jeng Elsa, jadi ini calon mantu barunya? Cantik sekali, ya? Puji Tante Mirna, sepupu Bu Elsa yang mulutnya terkenal pedas, sambil menatap Vanessa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Vanessa duduk bak putri raja di sofa utama, mengenakan gaun longgar berwarna pastel yang sengaja dipilih untuk menonjolkan perutnya yang sebenarnya belum terlalu buncit. Wajahnya dipoles make-up tebal, tersenyum malu-malu kucing sambil terus menggelayut manja di lengan Yuan. Iya dong, Jeng. Ini Vanessa. Bibit unggul. Jawab Bu Elsa dengan suara lantang, sengaja agar Risma yang sedang menuang sirup di meja prasmanan mendengarnya. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun kayak nunggu hujan di gurun pasir. Sekali coba, langsung gol. Bulan depan kami akan resmikan pernikahan mereka setelah urusan sampah selesai. Kata sampah itu diucapkan sambil melirik tajam ke arah Risma. Beberapa tamu ikut terkikik. Sementara Risma hanya mempererat cengkeramannya pada teko air. Ia menahan napas, menguatkan hati. Sabar, Risma. Sedikit lagi, batinnya. Mbak Risma, panggil Vanessa tiba-tiba dengan nada tinggi. Semua mata tertuju pada Risma. Dengan langkah tenang, Risma menghampiri sofa utama. Ya? Ini jus jeruknya kok asem banget sih? Kamu sengaja ya mau bikin anakku sakit perut? Tuduh Vanessa sambil mendorong gelas itu menjauh. Ganti yang manis. Cepetan, aku haus.
Yuan tampak sedikit tidak nyaman dengan sikap Vanessa yang terlalu kasar di depan umum, tapi ia diam saja saat ibunya menimpali. Dengar itu, Risma? Jangan lelet. Orang hamil itu sensitif. Jangan sampai cucu ibu kenapa-napa cuma gara-gara kamu iri hati. Risma mengambil gelas itu tanpa membantah. Baik, saya ganti. Risma berbalik menuju dapur. Di sana, ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang memburu karena amarah. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tenang, tapi matanya menyeratkan badai. Ia mengambil gelas baru, menuangkan jus yang lebih manis, lalu kembali ke ruang tengah. Saat Risma kembali, Bu Elsa sedang berdiri di tengah ruangan, memegang gelas anggur, bersiap memberikan pidato. Suasana hening. Bapak, Ibu, dan saudara semua, mulai Bu Elsa dengan wajah berseri-seri. Terima kasih sudah datang di acara syukuran kecil ini. Malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan bagi saya. Akhirnya, keluarga kita akan memiliki penerus. Vanessa, calon istri Yuan, kini sedang mengandung cucu laki-laki pertama keluarga kami. Tepuk tangan riuh terdengar. Yuan tersenyum bangga sambil mengelus perut Vanessa. Dan untuk melancarkan jalan bagi cucu kami, lanjut Bu Elsa, suaranya berubah serius, malam ini juga, kami ingin menyelesaikan segala hambatan yang ada. Bu Elsa memberi kode pada Yuan. Yuan menghela napas, lalu mengambil sebuah map merah dari meja di hadapannya. Ia berdiri dan berjalan mendekati Risma, yang masih memegang nampan berisi jus. Di hadapan puluhan pasang mata, Yuan menyodorkan map itu. Riz, ucap Yuan datar, berusaha tidak menatap mata istrinya. Ini surat gugatan cerai yang sudah disiapkan pengacara ibu. Isinya sudah mencakup pesangon untukmu. Tolong tanda tangani sekarang juga di depan saksi keluarga, supaya status Vanessa dan anak kami jelas. Suasana ruangan menjadi tegang. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Kasihannya, dicerai di depan umum. Ya lagian mandul sih, wajarlah suaminya cari lagi. Risma menatap map merah itu, lalu menatap wajah Yuan. Wajah pria yang dulu berjanji melindunginya, kini justru menjadi algojo yang mempermalukannya di depan umum demi wanita lain. Harus sekarang, Mas? Tanya Risma pelan. Harus, jawab Bu Elsa mewakili anaknya. Ibu nggak mau ada penundaan. Kamu tanda tangan, lalu kemasi barangmu. Besok pagi kamu angkat kaki dari sini. Vanessa butuh ketenangan, dan keberadaanmu di sini cuma bawa aura negatif. Vanessa tersenyum penuh kemenangan di sofa, seolah berkata, tamat riwayatmu, Risma. Risma meletakkan nampan di meja samping. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Perlahan, ia mengambil map merah itu dari tangan Yuan. Baik, Bu, Mas Yuan. Suara Risma terdengar jernih dan tegas, membuat ruangan yang tadinya berisik menjadi sunyi senyap. Aku akan tanda tangani surat ini. Aku sadar diri. Aku tidak pantas berada di tengah keluarga sempurna ini. Risma membuka map itu, mengambil pena yang disodorkan Yuan, dan membubuhkan tanda tangannya dengan cepat. Tanpa ragu. Sudah, kata Risma sambil menutup map itu. Yuan terlihat lega. Bu Elsa tersenyum lebar. Nah, begitu dong, tahu diri. Tapi Risma belum selesai. Ia tidak beranjak pergi. Ia malah merogoh tas jinjing lusuh yang sejak tadi ia letakkan di sudut ruangan. Tapi, lanjut Risma, membuat senyum Bu Elsa sedikit luntur. Karena ini adalah pesta perpisahan sekaligus syukuran, aku juga punya hadiah kenang-kenangan untuk Mas Yuan dan Ibu. Supaya kalian tidak akan pernah melupakan aku. Risma mengeluarkan 2 amplop coklat tebal dari dalam tasnya. Amplop yang berisi kebenaran yang akan meruntuhkan kebahagiaan palsu mereka dalam hitungan detik. Hadiah apa? Tanya Yuan curiga. Perasaannya mendadak tidak enak melihat ketenangan di wajah Risma. Hadiah kejujuran, Mas. Risma tersenyum tipis, lalu melempar kedua amplop itu ke atas meja kaca di hadapan mereka, tepat di samping piring kue Vanessa. Bunyi, plak, saat amplop itu mendarat terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Silakan dibuka. Anggap saja ini kado terakhir dari wanita mandul yang kalian buang. Semua mata tertuju pada 2 amplop coklat yang kini tergeletak angkuh di atas meja kaca.
Suasana pesta yang tadinya riuh rendah mendadak senyap, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis. Yuan menatap amplop itu dengan kening berkerut, ada keraguan yang menjalar di dadanya, namun rasa penasaran lebih mendominasi. Apa ini, Riz? Kamu mau main drama apa lagi? Tanya Yuan dengan nada lelah, tangannya terulur ragu. Buka saja, Mas. Baca dengan keras biar semua orang, termasuk ibumu dan wanita idamanmu itu, bisa mendengarnya dengan jelas, tantang Risma tenang. Bu Elsa mendengus kasar. Alah, paling surat tagihan hutang keluarganya yang mau dibebankan ke kita sebelum pergi. Jangan diladeni, Yuan. Buang saja. Namun Yuan tidak mendengarkan ibunya. Tangannya sudah merobek segel amplop pertama. Ia mengeluarkan isinya, beberapa lembar kertas hasil laboratorium dengan kop surat rumah sakit ternama, dan stempel basah dokter spesialis. Yuan membaca baris demi baris. Awalnya matanya menyipit bingung, namun detik demi detik berlalu, matanya semakin melebar. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini perlahan memucat. Ini hasil pemeriksaan dokter Adrian, gumam Yuan terbata-bata. Rahim normal, indung telur sehat, tidak ada tanda-tanda infertilitas. Yuan mendongak menatap Risma, lalu beralih menatap ibunya. Bu, katanya dokter langganan ibu bilang Risma ada masalah hormon parah dan rahimnya kering. Bu Elsa mulai gelisah di tempat duduknya. Itu pasti hasil palsu. Risma pasti bayar dokter itu buat bikin surat sakti. Jangan percaya, Yuan. Baca lembar keduanya, Mas, potong Risma dingin. Itu hasil uji lab dari jamu yang dipaksa ibumu minumkan ke aku setiap hari. Yuan membalik kertas itu. Di sana tertera analisis toksikologi dari cairan hitam yang sering ia lihat diminum istrinya. Positif mengandung levonorgestrel dan steroid dosis tinggi. Di bawahnya ada catatan dokter. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kemandulan sementara dan gangguan hormon akut. Tangan Yuan gemetar. Kertas itu nyaris jatuh dari genggamannya. Ia tahu nama zat itu. Itu bukan vitamin. Itu obat kontrasepsi. Bu? Suara Yuan bergetar hebat. Ibu ngasih obat KB ke Risma? Bilangnya jamu penyubur? Ruangan itu seketika riuh. Bisik-bisik para tamu terdengar jelas. Gila, mertuanya ngeracunin mantu sendiri. Jahat banget, pantesan gak hamil-hamil. Wajah Bu Elsa merah padam, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya yang tertutup bedak tebal. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk Risma dengan telunjuk gemetar. Fitnah. Itu fitnah keji. Ibu gak tahu apa-apa. Itu ramuan tabib keraton, mungkin tabibnya yang salah kasih. Jangan nuduh ibu sembarangan ya, dasar wanita ular. Risma tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Masih mengelak? Bungkus obatnya aku temukan di tempat sampah kamar ibu. Tapi sudahlah, itu baru pembukaannya, Mas. Risma melangkah satu langkah lebih dekat ke meja, tatapannya kini menusuk langsung ke manik mata Yuan. Sekarang, buka amplop yang kedua. Kalau yang pertama membuatmu sadar betapa jahatnya ibumu padaku, amplop kedua ini akan membuatmu sadar siapa sebenarnya yang rusak di antara kita. Jantung Yuan berdegup kencang, seakan mau copot dari ribnya. Firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Dengan tangan yang kini basah oleh keringat dingin, ia meraih amplop kedua. Amplop itu terasa lebih tipis, tapi auranya jauh lebih berat. Yuan membukanya. Isinya adalah berkas-berkas tua yang kertasnya sudah agak menguning. Ia mengenali logo rumah sakit itu. Itu rumah sakit tempat ia dirawat saat remaja dulu. Matanya menyapu tulisan tangan dokter di lembar diagnosis. Nama pasien, Yuan Pratama. Usia, 15 tahun. Diagnosis, komplikasi orchitis pasca parotitis epidemika berat. Yuan terdiam. Ia ingat sakit itu. Sakit gondongan parah yang membuatnya demam tinggi berhari-hari dan bengkak di area vitalnya. Tapi ibunya selalu bilang itu sudah sembuh total dan tidak ada efek samping. Lalu matanya turun ke baris paling bawah, kesimpulan medis yang digarisbawahi dengan tinta merah. Prognosis, azoslemia permanen, sterilitas total. Dunia Yuan seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan.
Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap matanya salah lihat. Sterilitas total. Mandul. Tidak mungkin. Desis Yuan, suaranya nyaris tak terdengar. Kakinya lemas, ia terhuyung mundur hingga menabrak pinggiran meja. Ini nggak mungkin. Itu rekam medismu sendiri, Mas. Suara Risma memecah keheningan yang mencekam. Tanda tangan Wali di bawahnya adalah tanda tangan ibumu. Dia tahu, Mas. Sejak kamu umur 15 tahun, ibu tahu kamu tidak akan pernah bisa punya anak secara alami. Tapi dia menutupinya. Dia membiarkan aku dihina, dicaci maki, dan dianggap wanita tak berguna selama 2 tahun ini, hanya untuk menutupi kekuranganmu. Yuan mengangkat wajahnya, menatap Bu Elsa dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kengerian, kekecewaan, dan kemarahan yang meluap-luap. Bu. Panggil Yuan lirih. Ibu tahu ini? Bu Elsa membeku. Ia tidak bisa lagi berteriak, fitnah. Bukti itu terlalu nyata, tanda tangannya sendiri ada di sana. Wajah angkuhnya runtuh seketika, berganti dengan wajah ketakutan seorang penipu yang tertangkap basah. Ia mundur perlahan, menghindari tatapan anaknya. Yuan, dengerin ibu dulu. Ibu lakuin itu demi kebaikan kamu. Ibu nggak mau kamu minder. Demi kebaikan? Teriak Yuan, air mata frustrasi mulai mengalir di pipinya. Ibu biarkan aku menghina istriku sendiri? Ibu biarkan aku merasa hebat padahal aku yang cacat? Ibu bohongi aku seumur hidup. Ruangan pesta itu kini benar-benar kacau. Para tamu menahan napas menyaksikan drama keluarga yang terbongkar telanjang di depan mata. Tapi Risma belum selesai. Ia masih punya satu skakmat terakhir. Risma menoleh ke arah sofa, tempat Vanessa duduk mematung dengan wajah pucat pasi. Tangan wanita itu memegang perutnya dengan gemetar, matanya liar mencari jalan keluar. Risma mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah perut buncit Vanessa. Nah, Mas Yuan, ucap Risma lantang, memastikan setiap orang di ruangan itu mendengar. Sekarang pakai logikamu. Kalau secara medis kamu dinyatakan mandul total dan tidak memiliki sperma sama sekali. Risma memberi jeda sejenak, membiarkan kalimatnya meresap ke dalam otak Yuan. Lalu, anak siapa yang ada di dalam perut wanita itu? Pertanyaan itu meledak bagaikan bom atom. Yuan tersentak hebat seolah ditampar besi panas. Ia menoleh patah-patah ke arah Vanessa. Vanessa yang tadi dipuja-puja sebagai pembawa berkah, Vanessa yang katanya, sekali sentuh langsung jadi, kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Vanessa. Geram Yuan, suaranya rendah dan menakutkan. Jawab jujur. Itu anak siapa? Vanessa gelagapan. Mas ini keajaiban. Mas, dokter bisa salah. Cinta kita kan kuat, jadi... Omong kosong. Yuan melempar berkas medis itu ke lantai. Ia melangkah mendekati Vanessa dengan mata nyalang. Jal, kamu tidur sama siapa? Ibu bilang kamu wanita baik-baik. Pesta syukuran itu seketika berubah menjadi panggung pengadilan yang mengerikan. Dan Risma, sang terdakwa, yang tadinya akan diusir, kini berdiri tegak sebagai hakim yang baru saja mengetukkan palu kebenaran. Suasana pesta yang tadinya megah kini berubah menjadi neraka bagi keluarga Bu Elsa. Teriakan Yuan yang menggema di ruangan itu membuat Vanessa gemetar hebat hingga piring kue di meja tersenggol dan pecah berantakan. Suaranya nyaring seperti menandakan hancurnya kehormatan keluarga itu. Jawab, Vanessa. Jangan diam saja. Yuan mencengkeram lengan Vanessa kasar. Wajah pria itu merah padam, urat-urat lehernya menonjol menahan amarah yang bercampur rasa malu luar biasa. Vanessa menangis histeris, make-up tebalnya luntur oleh air mata, membuatnya terlihat berantakan. Ia melirik Bu Elsa meminta pertolongan, tapi Bu Elsa sendiri sedang mematung dengan wajah pucat, tak mampu berkutik di bawah tatapan menuduh para tamu. Ah, ampun, Mas. Isak Vanessa terbata-bata. Ah, aku nggak bermaksud nipu. Ini semua ide ibu. Jangan bawa-bawa saya. Pekik Bu Elsa panik, berusaha menyelamatkan mukanya sendiri. Dasar wanita murahan. Kamu pasti menjebak anak saya kan? Kamu bilang itu anak Yuan, makanya saya kasihan dan pungut kamu.
Vanessa yang merasa dikhianati langsung melawan. Rasa takutnya berubah menjadi nekat. Enak saja. Ibu lupa janji ibu? Ibu yang datang ke kosan saya. Ibu yang tawarkan uang 50 juta asal saya mau pura-pura hamil anak Mas Yuan supaya ibu punya alasan buat ngusir Mbak Risma. Pengakuan itu bagaikan petir yang menyambar telinga Yuan. Cengkeramannya pada lengan Vanessa terlepas. Ia mundur selangkah, menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. Mulut para tamu menganga lebar. Bisik-bisik cemooh, kini berubah menjadi hujatan terang-terangan. Gila, mertua sinting. Newa lonte buat hancurin rumah tangga anaknya sendiri, celetuk Tante Mirna keras-keras, tak lagi peduli pada sopan santun. Jadi, Yuan menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya parau. Ibu bayar dia? Ibu sewa wanita hamil buat nipu aku? Buat bikin aku percaya kalau aku laki-laki normal? Bu Elsa tergagap, keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Yuan, dengerin ibu, nak. Ibu cuma nggak mau kamu sedih. Ibu nggak tega lihat kamu merasa gagal sebagai laki-laki. Ibu mau kamu bahagia punya anak. Walaupun bukan darah dagingmu, setidaknya orang luar taunya kamu subur. Bahagia macam apa yang dibangun di atas kebohongan? Bu? Teriak Yuan histeris, air matanya tumpah. Ibu racuni istriku yang setia. Ibu fitnah dia mandul. Padahal aku yang cacat. Bu, dan ibu tahu itu. Yuan meraung, memukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Rasa sakit karena dikhianati oleh dua wanita sekaligus. Ibunya dan kekasih barunya benar-benar menghancurkan mentalnya. Dan kamu? Yuan beralih menatap Vanessa dengan tatapan jijik. Anak siapa itu? Jawab jujur atau aku panggil polisi sekarang juga atas tuduhan penipuan. Vanessa ketakutan mendengar kata polisi. Ia bersimpuh di kaki Yuan. Jangan mas, ini anak Riko, mantan pacarku. Dia cuma tukang parkir di pasar, dia kabur gak mau tanggung jawab. Makanya waktu Bu Elsa nawarin kerjaan ini, aku terima, aku butuh uang buat lahiran. Mas? Yuan tertawa getir, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Tukang parkir. Gumamnya miris. Kalian mau mewariskan harta keluargaku, nama besar ayahku, kepada anak tukang parkir yang kalian pungut dari jalanan? Hebat. Hebat sekali rencana kalian. Risma yang sejak tadi berdiri diam menyaksikan kehancuran itu, akhirnya melangkah maju. Ia mengambil tas jinjingnya yang tergeletak di lantai. Wajahnya tenang, tak ada lagi air mata. Sudah cukup jelaskan, Mas, ucap Risma dingin. Itulah, keluarga bahagia, yang kamu pertahankan mati-matian sampai tega membuangku. Seorang ibu manipulatif, seorang suami mandul yang pengecut, dan seorang penipu yang mengandung anak orang lain. Yuan menoleh cepat ke arah Risma. Rasa penyesalan tiba-tiba menghantamnya sekuat tenaga. Ia melihat wanita yang selama 2 tahun ini melayaninya dengan tulus, wanita yang ia paksa minum racun, wanita yang ia hina di depan umum. Dan wanita itu ternyata satu-satunya orang yang jujur padanya. Riz. Yuan melangkah mendekat, hendak meraih tangan Risma. Maafin aku, Riz. Aku nggak tahu, aku bodoh. Risma memundurkan langkahnya, menepis tangan Yuan sebelum sempat menyentuhnya. Tatapannya tajam dan dingin, membekukan harapan Yuan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, Mas, desis Risma. Maafmu tidak bisa menyembuhkan rahimku yang keracunan. Maafmu tidak bisa mengembalikan harga diriku yang sudah kalian injak-injak. Riz, tolong jangan pergi. Kita perbaiki ini. Aku usir mereka semua. Kita mulai dari awal. Kamu suburkan? Kita bisa adopsi, atau bayi tabung asalkan sama kamu. Yuan memohon, harga dirinya sudah hilang entah kemana. Memperbaiki? Risma tersenyum sinis. Gelas yang sudah pecah, kalaupun direkatkan kembali, tetap akan melukai bibir yang meminumnya. Tidak ada kata, kita, lagi, Mas. Surat cerai itu sudah kutandatangani. Itu hadiah terakhirku. Risma beralih menatap Bu Elsa yang kini terduduk lemas di sofa, terlihat tua dan menyedihkan. Dan untuk ibu selamat ya, Bu. Keinginan ibu agar Yuan tidak bersama wanita mandul akhirnya terkabul.
Sekarang Yuan sendirian. Nikmatilah masa tua ibu dengan merawat anak kesayangan ibu yang ternyata cacat itu, tanpa ada menantu bodoh yang bisa ibu suruh-suruh lagi. Risma, lancang kamu, seru Bu Elsa lemah, tapi tak ada lagi yang mendengarkannya. Risma membalikkan badan, berjalan menuju pintu keluar membelah kerumunan tamu yang menatapnya dengan rasa segan dan hormat. Tunggu, Risma. Yuan berusaha mengejar, tapi langkahnya terhenti ketika Vanessa menahan kakinya, merengek minta uang pesangon yang dijanjikan. Mas, uangku mana? Aku udah akting loh, rengek Vanessa tak tahu malu. Lepas. Yuan menendang Vanessa hingga tersungkur, lalu kembali menatap punggung Risma yang semakin menjauh di ambang pintu. Di detik terakhir sebelum keluar dari rumah neraka itu, Risma berhenti sejenak tanpa menoleh. Oh ya, satu lagi. Asinan di meja itu, makan saja. Itu mungkin satu-satunya makanan yang pantas untuk drama murahan kalian. Asam, pedas, dan bikin sakit perut. Sama seperti pernikahan kita. Dengan langkah mantap, Risma keluar dari pintu utama. Angin malam menyambutnya, terasa dingin namun sangat melegakan. Beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya seketika sirna. Di belakangnya, terdengar suara pecahan barang lagi dan teriakan histeris Bu Elsa. Rumah mewah itu kini hanyalah bangunan megah yang berisi puing-puing kehancuran, sementara Risma melangkah pergi menyongsong hidup barunya yang bebas dan bermartabat. 2 tahun telah berlalu sejak malam pesta yang berubah menjadi bencana itu. Waktu seakan menjadi hakim paling adil yang memutarbalikkan nasib manusia dengan cara yang tak terduga. Risma melangkah keluar dari pintu otomatis sebuah rumah sakit ibu dan anak ternama di pusat kota. Wajahnya tampak lebih segar, pipinya merona merah jambu, jauh berbeda dengan wanita kurus berwajah sendu 2 tahun lalu. Tangan kirinya menggandeng lengan seorang pria tegap yang menatapnya dengan penuh kasih sayang, sementara tangan kanannya mengelus perutnya yang membuncit besar. Hati-hati jalannya, sayang. Kata dokter kandungan tadi, bayi kembar kita aktif banget. Jangan terlalu capek, ucap pria itu lembut sambil membukakan pintu mobil. Risma tersenyum manis. Aku nggak apa-apa, Mas Bram. Aku justru bahagia banget. Dulu aku pikir aku nggak akan pernah bisa merasakan tendangan bayi di perutku. Ya, setelah bercerai dari Yuan, Risma bertemu dengan Bram, seorang duda beranak satu yang tulus mencintainya. Dan benar kata hasil tes dokter Adrian dulu, rahim Risma sangat subur. Hanya butuh 3 bulan setelah menikah, Tuhan langsung menitipkan bayi kembar di rahimnya tanpa perlu obat-obatan aneh. Saat Risma hendak masuk ke dalam mobil, sebuah pemandangan di lobi rumah sakit menghentikan gerakannya. Di jalur khusus pengguna kursi roda, terlihat seorang pria kurus dengan pakaian lusuh sedang berdebat dengan petugas administrasi. Mbak, tolonglah. BPJS ibu saya aktif kok. Jangan ditolak, obat stroke-nya sudah habis. Suara pria itu terdengar memelas. Risma menyipitkan mata. Ia mengenali punggung bungkuk itu. Itu Yuan. Dan sosok tua renta yang duduk miring di kursi roda dengan mulut mencong ke kiri itu adalah Bu Elsa. Mertua yang dulu sombong, yang selalu menghina Risma miskin dan mandul, kini tampak tak berdaya akibat serangan stroke. Bu Elsa hanya bisa menatap kosong dengan air liur yang menetes, tanpa ada perhiasan berlian yang dulu selalu ia pamerkan. Yuan berbalik badan dengan wajah putus asa setelah ditolak petugas karena masalah administrasi tunggakan. Saat itulah, matanya bertabrakan dengan tatapan Risma. Waktu seolah berhenti. Yuan terpaku. Ia menatap Risma dari ujung kaki hingga ke perut buncitnya. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka. Ada rasa sakit, malu, dan penyesalan yang luar biasa menghantam dadanya saat melihat perut besar Risma. Bukti nyata bahwa mantan istrinya itu benar-benar wanita sempurna. Risma tidak menghindar. Ia menatap Yuan dengan tenang, tanpa dendam, namun juga tanpa rasa rindu. Yuan melangkah ragu mendekat, menyeret langkahnya yang berat. Risma, suaranya serak. Apa kabar? Mas Yuan? Bu Elsa? Sapa Risma sopan, namun ada jarak tegas dalam nadanya. Yuan menelan ludah, matanya berkaca-kaca menatap perut Risma. Kamu hamil? Alhamdulillah. Kembar, jawab Risma singkat sambil mengusap perutnya. Bram, suamiku, sangat menjagaku.
Yuan merasa kakinya lemas. Fakta ini menamparnya lebih keras daripada makian siapapun. Wanita yang ibunya sebut, lahan tandus, itu kini mengandung 2 nyawa sekaligus. Sementara dirinya, dia tetaplah pria mandul yang kesepian. Maafin aku, Riz. Bisik Yuan, air matanya menetes. Hidupku hancur, Riz. Vanessa kabur bawa sisa uang tabungan ibu setelah ketahuan anaknya hitam legam mirip preman pasar itu. Rumah kami disita bank. Ibu stroke karena syok dikejar rentenir. Aku sekarang cuma kerja serabutan. Yuan menatap Bu Elsa di kursi roda. Wanita tua itu berusaha mengucapkan sesuatu saat melihat Risma. Riz Ma. Suaranya tidak jelas. Hanya erangan penyesalan yang terlambat. Risma menatap mereka dengan rasa iba. Tapi ia tahu ia tak boleh menoleh ke belakang. Setiap perbuatan ada konsekuensinya, Mas. Dulu kalian membuang berlian demi memungut batu kali, hanya karena batu itu terlihat mengkilap sesaat, ucap Risma bijak. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Bukan untuk merendahkan, tapi sebagai sedekah terakhir. Pakai ini untuk beli obat ibu. Anggap saja ini sedekah dari cucu yang dulu sangat ibu inginkan, tapi ibu buang sendiri sebelum ia hadir. Risma meletakkan uang itu di tangan Yuan yang gemetar, lalu berbalik masuk ke dalam mobil mewah suaminya. Siapa, sayang? Tanya Bram saat mobil mulai melaju. Bukan siapa-siapa, Mas. Cuma masa lalu yang sudah selesai, jawab Risma sambil tersenyum lega. Dari kaca spion, Risma melihat Yuan masih berdiri mematung di lobi, memegang uang pemberiannya sambil menangis terseduh-seduh di bawah kaki ibunya yang lumpuh. Yuan akhirnya sadar, kemandulan yang sesungguhnya bukanlah pada tubuh, melainkan pada hati yang tidak bisa bersyukur. Risma telah pergi membawa kebahagiaannya, meninggalkan mereka yang tenggelam dalam kubangan penyesalan abadi. Pesan moral, kejujuran dan rasa syukur adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Jangan pernah menutupi kekurangan diri dengan menyalahkan atau menzalimi pasangan, karena kebohongan sehalus apapun pasti akan terbongkar. Tuhan itu maha adil. Ia akan mengangkat derajat orang yang sabar dan menjatuhkan mereka yang sombong dengan cara yang tak terduga.